Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat-sahabat yang beriman, jumpa lagi dengan Madia. Di video kali ini Madia akan menampilkan hasil diskusi Madia ya dengan apologet Kristen bernama Ibu Utiwati Mena ya. Hanya saja untuk materi ke diskusi ke sana Madia nggak fokuskan dulu karena yang Madia fokuskan di sini adalah kemunculan orang yang bernama Tristan Muslim ini ya. Tristan Muslim ini muncul pada saat Madia sedang berdiskusi dengan Ibu Utiwati Mena, kemudian menyalah-nyalahkan orang dengan argumen yang sangat menyesatkan kepada saudara sendiri, yaitu Madia sendiri berdiskusi dengan Ibu Utiwati Mena ini ya. Ini membuat gaduh diskusi pada saat itu gitu loh. Nah, kita bisa simak dulu ya. Diskusinya pada saat itu temanya adalah apakah Tuhan ajaran Nabi Musa di Al-Quran itu sama dengan Tuhan dalam ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu temanya. Tetapi Tristan ini orang yang tidak tahu, maksudnya tidak tahu langsung membuat masalah, membuat ribut diskusi tersebut ya. Oleh karena itu mari kita simak dulu hasil diskusinya ini ya. Oke. Nggak bisa dijawab, dijawab mana? Jadi tolong ya kalau menarasikan ini hati-hati gitu ya. Saya mau nanya tadi ayatnya mana Pak? Saya lupa itu yang keluaran berapa itu? 33 kelihatan punggung. Tuhan melihat di atas, saya lupa tuh ayatnya di mana. Bacain Pak. Dan Allah, kami melihat Allah ya, satarona rabbukum yanan ya. Ini dalam hadis. Di dalam Al-Qiyamah 23, wa ila rabbiha nazira. Dan kepada Rabbnya mereka melihat. Binasa nggak manusia? Enggak. Beda di Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia yang dapat melihat wajahku. Manusia yang melihat wajahku akan binasa. Beda ini. Jadi sembahannya Yahudi kalau dilihat wajahnya Pak Madia binasa. Kalau Muslim memandang wajahnya itu wajahnya berseri-seri. Orang-orang mukmin ini. Karena wajah Allah itu Al-Jamil, maha cantik, maha indah. Kan ada binasa. Jadi apa Madia ada dalil ya? Melihat Allah tuh manusia akan hancur, lebur. Ada nggak? Ya, tapi poinnya apa akhirnya nih Pak? Bapak Berbeda memperkarakan jelas ini. Jelas ya. Sebenarnya saya nggak jelas. Maunya apa itu? Tidak paham dia ini. Ya, maunya apa sih Tristan? Saya nggak ngerti. Saya aja nggak ngerti. Apalagi Mbak Madia nih. Nggak ngerti. Sembahan agama Yahudi dan sembahan ajaran Islam tuh beda ya. Itu aja. Nah, sekarang Ini kan aneh kan? Padahal tema yang kami usung dengan Ibu Utiwati Mena ini adalah Tuhan, apakah Tuhan ajaran Nabi Musa dengan Tuhan ajaran Nabi Muhammad yang dibawakan di Al-Quran itu sama Tuhannya. Nah, tapi di sini tiba-tiba Tristan langsung datang menyamakan posisinya berurusan dengan Yahudi. Ya, karena pada saat itu memang dibahas isi Bible Ibu Uti, karena Ibu Uti berusaha saling bantah-membantah dengan Madia membahas masalah ajaran Nabi Musa di Bible-nya. Tapi yang dibahas materinya di sini adalah Tuhan ajaran Nabi Musa. Nah, mari kita simak dulu yang membuat orang ini bermasalah terus ya. Oke. Yang tadi dibahas Tuhan ajaran Nabi Musa sama Tuhan ajaran Nabi Muhammad. Jadi menurut Anda itu gimana? Beda atau sama? Tolong dijawab. Musa versi Islam dan Musa versi Yahudi itu beda. Sosoknya sama. Dan sekarang Anda jawab saja berdasarkan hasil diskusi tadi. Kami lama betul diskusi, tiba-tiba Anda masuk langsung menyalah-nyalahkan orang. Sekarang jawab aja itu yang hasil diskusi ini gimana poinnya? Bukan Tuhan ajaran Nabi Musa sama ajaran Nabi ajaran Islam sama apa tidak? Jawab aja langsung. Ini aja ya. Anggaplah saya salah. Jawab aja dulu. Jawab aja dulu sekarang. Jangan anda ini langsung komen-komen nggak bener gitu loh. Nggak tahu masalahnya tapi langsung komen begini nggak bagus. Ya. Oh ya, udah. Kamu bilang saya nggak bagus. Kamu Iya, mengatakan bagus. Anda tidak tahu masalahnya langsung mengklaim orang. Nggak benar. Udah. Lain kali tidak bagus begitu. Udah belum? Udah.
Udah. Nah, Sekarang maksud ganti Madia sama lain kali kalau belum tahu masalahnya, Saya makanya tahu, saya jangan bilang langsung begitu tadi, sama saya orang, tidak langsung tadi sama saudara menyaksikan sendiri ya. kamu. Kamu jangan bilang nggak tahu masalahnya. Kamu menyamakan sembahan Judaism dan sembahannya Muslim Islam. Madia sama Ibu Uti berdiskusi Tuhan ajaran Nabi Musa sama Tuhan ajaran Nabi Muhammad sama apa tidak? Madia bilang sama. Kamu mengeluarkan ayat-ayat Bible nggak tadi? Madia mengeluarkan ayat-ayat di Bible. Sekarang Tuhannya orang Yahudi siapa namanya? Nah, sekarang begini saja, sebelum Tuhannya kita orang Anda tunjukkan, Yahudi Anda klaim siapa? dulu, Anda bantah Tuhannya dulu. orang Yahudi Ah. namanya siapa? Sebentar, nggak usah bertanya jawab Jawab sekarang. dulu, Gini jawab saja, dulu, Anda Tuhannya Anda ajaran komentarnya Yahudi benar, siapa saudara? namanya? Tuhannya siapa? Namanya siapa? Anda jawab aja dulu, Tuhan ajaran Nabi Musa sama Jawab Tuhan aja, ajaran Nabi Pak Muhammad sama Madia, apa supaya tidak? jalan. Jawab aja dulu, silakan Pak biar Madia, jawab aja supaya jalan, Jawab aja, supaya jawab, lanjut. Susan. Pembicaraan, jawab aja Pak Madia. Pak Madia jawab aja supaya lanjut nih, nggak itu, nggak Oke. bentak di situ. Tuhan Jawab di aja. ajaran Nabi Musa dengan Tuhan di ajaran Islam dikonfirmasi di Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 62 sama. Itu jawabannya. Oke. Bapak bilang sama kan? Sekarang pertanyaan saya nih ya, buat dia. Tuhannya, sembahannya Yahudi namanya siapa? Tuhan sembahan Nabi Yahudi untuk saat ini Hasem atau YHWH. Sekarang ganti syahadatmu dengan YHWH. Asyhadu. Ulangi saya. Asyhadu. Untuk apa Anda menyuruh Madia ganti syahadat? Apa kepentingannya Kamu sekarang? menyamakan. Apa? Karena kamu samakan tadi. Yang disamakan itu identitasnya. Kalau masalah nama itu tergantung posisi zaman dahulu karena itu tergantung umatnya yang hidup pada Ya masa udah, itu. ganti Itu menurut syahadat. ajaran Islam ya. Asyhadu. Anda ini nggak beres ini. Kita bicara identitasnya ini, Kamu yang mau bukan bicara nama di sini ya. Kamu Kita menyamakan. bicara nama di sini sekarang, bukan bicara masalah yang lain ya. Di sini kita bisa lihat ya. Di sini Tristan sudah mulai mengingkari ya. Tuhan yang ada di Al-Quran itu di Al-Baqarah ayat 62. Tuhan ajaran Yahudi, orang ajaran Tuhan Nabi Musa itu dia bilang Tuhannya berbeda. Berarti dalam hal ini dia mengingkari Quran surah Al-Baqarah ayat 62 bahwa memang ternyata Tuhan di ajaran Yahudi ya orang ajaran Nabi Musa itu sama. Hanya saja yang berbeda adalah nama. Ya, kalau nama itu apakah nama itu karena dipalsukan? Karena di Al-Quran diinformasikan juga kitab Taurat, kitab Injil itu dirubah-rubah oleh para rahib-rahibnya di Al-Quran. Jadi kalau nama bukan patokan di sini posisinya karena yang dibahas ini adalah masalah identitas. Tetapi ini Tristan ini karena dia sifatnya mau menang sendiri, songong namanya ya, mau menang sendiri songong, membuat masalah sama muslim-muslim yang berdiskusi ya begini gitu loh. Mari kita dengar kembali ya. Ya, atur 1 menit. Ya, silakan Pak Madia, 1 menit. Ya, sekarang begini, ini kan Tristan ini mau mencoba untuk menggoreng masalah nama. Padahal dalam Islam nama itu banyak sekali, 99 Tuhan nama punya nama. Itu artinya kalau di Al-Quran mengatakan Tuhan ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, itu dalam posisi Al-Baqarah ayat 62 itu sama, itu walaupun berbeda nama tidak ada masalah. Tetapi ini orang ini aneh, malah nama yang dipermasalahin. Berarti dia bertentangan dengan Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Itu jawabannya. Ya, silakan teruskan. Kamu di Oke, kita tanggapin dulu ya. Nah, nanti kita bisa lihat ya di mana Tristan ini ya menyimpangkan tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62 ya. Nanti kita buka tafsirnya ya sesuai dengan depak ya atau tafsir-tafsir yang membahas tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Di mana dia sini membuang makna orang yang beriman, orang mukmin. Akhirnya nanti terjadi masalah. Artinya dia menista ayat Quran ya. Tristan ini menista ayat suci Al-Quran. Mari kita simak dulu ya bagaimana dia menafsirkan Al-Baqarah ayat 62. Kita lanjut. 9. Allah Subhanahu wa taala ya adalah Tuhan yang benar. Hajj 62. Dialah menciptakan segala sesuatu. Al-Zumar 62. Dibuktikannya dari Al-Fusilat 9 sampai 12, Al-Mu'minun 12 sampai 14, ya An-Nisa ayat 2. Lalu Tuhan yang kamu sama-samakan kepada Allah, bisakah menciptakan? Adakah eksistensinya? Samakah esensinya kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau sama, silakan sebutkan ayat penciptaan yang ada di perjanjian lama itu sesuai dengan ilmu pengetahuan hari ini. Karena kamu sama-samakan loh. Nah, begini saja.
Apa langsung Ibu Madia tanggapin Ibu ya? Anda bantah dulu Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Tuhan ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, Sabiin dan Tabiin itu berbeda. Bantah itu Al-Quran itu dulu. Kalau begitu baru Anda klaim yang lain. Bantah dulu itu. Orang Yahudi. Jangan asal ngomong Anda ini. Iya. Jangan asal ngomong ini. Ini parah ini orang. Al-Quran ditentang parah banget ini ya. Saya jawab. Kamu tenang dulu. Mohon maaf ya. Ini saya ke atas ini karena emang untuk edukasi kepada kawan-kawan bertauhid. Baca Al-Quran dulu. Anda baca Al-Quran Al-Baqarah ayat 62. Jawab dulu tuh. Pemahamannya gimana itu? Al-Baqarah ayat 62. Ya. Kenapa? Diatur dulu. Kata iman di dalam Al-Hujurat ayat 14. Jangan Al-Hujurat, bantah Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Ya. Masing-masing Pak Madi. Madia luruskan dulu. Ini mau lari. Anda bantah dulu Al-Baqarah ayat 62 silakan. Nanti aja. Waktu Pak Madi nanti. Ya sebentar. Ya. Silakan. Mbak, kayak emak-emak ini orang. Sekarang ini ya, Al-Baqarah 62 saya juga paham. Orang-orang yang beriman dari orang Yahudi, Nasrani, Sabiin. Iman artinya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Iman. Oke, bagaimana ya? Kita bisa dengar sendiri. Dia menafsirkan Quran surah Al-Baqarah ayat 62 itu. Dia katakan orang-orang yang beriman dari, ingat ya, orang-orang yang beriman dari Yahudi, Nasrani, Sabiin. Berarti dalam hal ini dia sudah menyimpangkan tafsir Al-Baqarah ayat 62. Mari kita simak fakta yang sebenarnya dari tafsir Al-Baqarah ayat 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, kita simak tafsir Kementerian Agamanya ya. Tafsir Al-Baqarah ayat 62 ini ya. Tafsir Kementerian Agama, ayat ini menunjukkan betapa Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat bagi semua manusia. Karena sesungguhnya orang-orang beriman, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi orang-orang beriman ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Itu artinya subjek ya, pelaku. Kemudian orang-orang Yahudi yang merupakan umat Nabi Musa, orang-orang Nasrani yang merupakan umat Nabi Isa, dan orang-orang Sabiin, yaitu umat sebelum Nabi Muhammad yang mengetahui adanya Tuhan yang Maha Esa dan mencari adanya pengaruh bintang-bintang. Tentunya siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan sebenarnya iman sebelum diutus Nabi Muhammad dan selalu melakukan kebajikan yang memberi manfaat bagi yang lain, mereka pasti akan mendapat pahala dari Tuhannya berupa surga. Selain itu tidak ada rasa takut pada mereka dalam menghadapi kehidupan di dunia maupun di akhirat, dan mereka tidak pula bersedih hati ketika menghadapi beragam cobaan. Nah ya, dari sini kita sudah cukup jelas ya bagaimana Tristan ini menista ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Kita sudah dengar tadi pernyataan dia menjelaskan, mengartikan, menafsirkan ayat Al-Baqarah tadi semaunya, menyimpang dari tafsir ayat Al-Quran ya. Dia sudah menyimpangkan, buka tafsir apa saja itu orang-orang beriman di sini adalah merujuk kepada umat Nabi Muhammad. Tetapi kita bisa dengar dari pernyataan Tristan tadi, dia menista itu. Dia menjelaskan orang-orang beriman dari orang-orang Yahudi. Berarti di posisi ini orang-orang beriman ini sudah dibuang makna subjeknya menjadi makna keterangan saja. Artinya sesungguhnya orang-orang beriman, ya, seharusnya subjek. Tetapi Tristan nista ya, plesetkan tafsir ayat Al-Baqarah ayat 62 ini dengan mengatakan dari, ditambahkan kata dari, sehingga maknanya pemahaman dari ayat Al-Quran tersebut berbeda. Nah ini akhirnya apa yang terjadi di ayat ini? Yang terjadi tinggal tiga subjek saja. Artinya orang-orang beriman yang merujuk kepada umat Nabi Muhammad ini dibuangnya oleh Tristan. Ini kan penistaan ayat Al-Quran. Tafsirnya yang dilakukan oleh Tristan. Dan ini mah dia tekan Tristan sampai dia tetap kekeh gitu loh. Tetap tidak mau ngakuin.
Nanti kita dengar ya diskusi ini sampai habis. Dia tetap tidak mengakui. Ini orang betul-betul bebal, menyimpang dari ayat Al-Qur'an, tafsir yang sudah baku. Kita buka tafsir apa saja, sama kita cek. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Iman artinya adalah kamu percaya bahwasanya Allah adalah satu-satunya sembahan yang hak. Mana dalilnya? Dalam hadis Arba'in. Nah, sekarang orang Yahudi di sana, oke, sekarang orang ajaran Nabi Musa, orang Sabi di sana menyembah Tuhan. Sebentar dulu, Madi lalu jawab ini. Sekarang, belum selesai ya, lo. sebentar dulu, Madi mau kelarkan Tuhan. Sabar Nadia, nanti saya kasih waktu ya. Silakan. Kalau kalian menyanggah saya tambahin waktu yang disanggah ya. Ya, silakan. Enggak, kamu kalau mau ngomong dulu deh. Ya udah, silakan. Ngomong dulu deh. Oke, Madia ngomong. Madia hanya fokus kepada Quran surah Al-Baqarah ayat 62 karena itu dasar, walaupun nama berbeda di ajaran Yahudi, ajaran Nabi Musa, ajaran Isa, ajaran Sabiin, tapi itu dasarnya pengakuan Tuhan bahwa ajaran yang dahulu, ajaran Yahudi itu benar. Tidak salah. Anda tiba-tiba datang menyalahkan dan membedakan Tuhannya. Nah, itu tanggung jawab Anda sekarang. Madia mau Anda bertanggung jawab di situ. Oke, silakan. Pak Madia ya, di satu sisi saya saya salut sama Tristan. Yang iya bilang iya, yang enggak bilang iya, enggak ya. Jadi memang ya Allah Azza wa Jalla itu yang ya. Tapi saya enggak mendukung dua-duanya. Silakan nanti. Ya, silakan. Kasihan saya nih ya. Ya. Kalau kita pahami di Al-Baqarah 136, ya ayyuhallazina amanu aminu billah. Berimanlah hanya kepada Allah ya, berimanlah kepada Allah. Al-Baqarah 163, wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan itu hanya satu. Ya, ini udah jelas ya. Allah hanya satu-satunya Tuhan, tiada pembantunya dalam menciptakan dan tidak pernah berbagi kuasa. As-Sabah ayat 22. Lalu kamu mengatakan ada yang sama. Ini sama nih Tuhannya orang-orang itu. Kamu silakan baca di An-Nisa 46. Catat dulu. Di situ dikatakan Allah melaknat kekafiran orang-orang Yahudi. Kamu katakan tadi Yahudi benar. Ajaran Judaismnya ya. Padahal Allah melaknat mereka. Dari mana Anda mendapatkan hal seperti ini gitu loh. Kemudian kita tanggapin dulu ya. Nah, di sini kan Tristan ini mencoba mendatangi ayat-ayat Al-Qur'an yang lain yang dimana dijelaskan pada saat itu orang-orang Yahudi ya yang mengingkari Allah setelah pada awal mulanya itu diberi nikmat oleh Allah. Itu ayat-ayat yang menjelaskan seperti itu. Tapi dicoba dihubung-hubungkan menjelaskan masalah sifat Allah tentang ketuhanan. Ini nggak nyambung. Ini yang sebenarnya ayat yang didatangi Tristan ini mengenai perbuatan orang Yahudi yang dilaknat. Bukan menjelaskan masalah konsep ketuhanan di ayat itu gitu loh. Tetapi tiba-tiba dikatakannya karena terlaknat orang Yahudi ini Tuhannya yang ajaran Nabi Musa itu tidak sama. Ini kan tidak nyambung nih sebenarnya Tristan. Tapi Madia nggak fokus dulu ke sana lah. Nggak bahas itu ke sana. Nanti kita bahas pada video berikutnya. Yang fokuskan di sini adalah Madia tetap tekan dia karena dia berusaha untuk mengkaburkan tafsir Al-Baqarah ayat 62. Dia menghilangkan makna orang-orang beriman di situ yang merujuk kepada umat Nabi Muhammad yaitu orang-orang Islam. Kita saat ini dibuangnya ayat itu tafsiran walladzina amanu itu ya. Ya, mari kita simak kembali ya. An-Nisa 155 catat. Di situ dikatakan mereka kafir kepada ketetapan Allah. Al-Baqarah 136 catat. Mereka menyembunyikan kesaksiannya, nama Allah mereka sembunyikan. Catat semua yang saya kasih tadi. Jadi kalau kamu membenarkan Yahudi, kita bahas satu-satu tafsirnya. Kamu membenarkan Yahudi pakai Al-Baqarah 62. Quran surah An-Nisa ayat 46 dulu apa maksudnya sini? Sedikit lagi. Kalimat iman adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang lain kalimat itu. Kecuali kamu berani menggantinya menjadi la ilaha illa Hasem. Mau kamu ganti gitu? Kami di atas maupun di bawah ingin menyaksikan kamu berkata seperti itu, silakan. Ganti syahadatmu. Sekarang juga. Karena kamu samakan. Halo Pak Madia. Ya, kita bisa lihat sendiri ya. Karena kebebalan si Tristan ini sedangkan dari temanya saja sudah dibahas Tristan ya.
dari temanya ini tidak ada menghubungkan mengenai Tuhannya orang Yahudi, tetapi yang dibahas adalah Tuhannya ajaran Nabi Musa yang ada di Al-Quran itu. Apakah sama dengan Tuhan ajaran Nabi Muhammad gitu loh. Tapi Tristan ini langsung membuat posisi yang berhamburan, akhirnya buat ribut gitu loh. Ini orang ini bebal dan ujung-ujungnya menista ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 62 demi mendukung dari kebebalannya itu yang mencoba untuk memisahkan Tuhan ajaran Nabi Musa dengan ajaran Nabi Muhammad itu berbeda. Ini kan bebal banget nih orang. Tafsir Al-Quran ditentangnya, dilawannya. Ini Madia sudah tekan dia untuk mengklarifikasi itu ayat, tapi dia tetap bebal. Mari kita simak ya. Oke, mari tanggapin dulu ya, mari tanggapin. Sekarang ini belum kelar, ayat-ayat kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas Quran Surah Al-Baqarah ayat 62 ya. Berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 62, itu poinnya adalah pengakuan Sang Pencipta bahwa ajaran-ajaran terdahulu itu benar. Itu artinya sesembahan mereka, orang-orang ajaran Nabi Musa, umat Nabi Musa, itu menyembah Tuhan yang benar. Nah, Tuhan yang benar yang mana? Itu artinya atas nama apapun yang dibacakan atau yang diikuti oleh ajaran Nabi Musa, baik Yahasem atau YHWH atau Elohim apa namanya, itu hanya nama, tetapi identitasnya sama. Itu dulu pengakuan yang poinnya penting. Nah, sekarang Tritan datang mengatakan berbeda, berarti dia sudah mengkupuri, mengingkari ayat Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 62. Nah, sekarang Anda sekarang baca tafsir Al-Quran ayat itu biar kelar. Silakan baca dulu tafsirnya. Sekarang kita bicara sifat ya, karena kamu menekan nama beda nggak masalah, kita bicara sifat. Iya, dari awal kita Kejadian sifat yang kita bahas, bukan nama. Bukan nama, kita tidak fokus ke sini. Ya, kamu kita mau beriman nggak kepada ayat kursi? Nah, ayat kita bahas kursi, tafsir Al-Baqarah dulu. Tafsir Al-Baqarah ayat 62. Silakan. Kita baca. Ngatur saya ya. Ibu Ti bukakan tafsir Al-Baqarah ayat 62 Ibu Ti. Biar kelar. Ibu Ti, ini waktu saya loh. Ini waktu saya loh. Ini waktu saya loh. Ya. Ya, kata iman aja dia nggak paham ini, gawat ini. Ya sekarang begini, ya, dia disamakan kata iman kepada yang lain. Sementara iman adanya di Quran, Hujurat 14. Sekarang begini, kita bicara masalah karakter. Kita ketahui Yodevape ini kebenaran ya. Sadis, konyol, kejam, rasis gitu. Kemudian dia berdiri di atas gunung Sinai. Kamu tadi mengatakan Allah itu maha berdiri sendiri. Sama apa beda? Kita nanti lari-lari, kita bahas fokus dulu Al-Baqarah ayat 62. Nggak usah lari-lari bertanya. Sekarang fokus dulu. Aku mau Anda sudah mengingkari Al-Quran Al-Baqarah ayat 62. Kita bahas tafsirnya dulu. Beda, kawan. Tuhan itu Madia bacakan dulu tafsirnya Ibu ya. Madia bacakan dulu tafsir Al-Baqarah ayat 62. Ini gimana ini? Enggak, Madia enggak mau lari-lari begitu dalam diskusi kita bahas Quran Al-Baqarah ayat 62 ya. Sementara YHWH itu Anda boleh, Anda kalau ada ingkari, Anda per loh, Anda mengingkari Al-Quran loh ini. Kalau Anda tidak berani bahas ini. Mengatakan Allah itu maha berdiri sendiri. Bentar, kita bahas Al-Quran ini, nanti itu yang kedua kita bahas. Setelah itu baru itu ya. Setelah Al-Baqarah ini kelar, kita bahas yang itu. Kita kelarkan dulu Al-Baqarah ayat 62. Kan bisa jelaskan tadi. Iman artinya apa? Silakan Anda jawab dulu ini. Anda ingkari Al-Baqarah sudah. Al-Baqarah ayat 62. Mohon maaf ya Pak Madia. Iman artinya apa? Kita di sini membacakan tafsir. Aku bacakan dulu tafsirnya. Yang beriman, Yahudi yang beriman. Iman artinya apa? Oh, nah jadi menurut Anda ayat ini yang orang beriman itu siapa? Merujuk ke siapa? Coba. Ya, iman artinya apa? Iman artinya apa? Enggak, aku bicara ayat orang-orang yang beriman. Maksudnya ayat orang-orang yang beriman di ayat 3. Nah, coba dijelaskan. Ya, amanu. Iman artinya apa? Iman percaya kepada Allah. Dari kata apa? Anda ini berasa, kita jawab ayat ini, kita kelarkan dulu. Anda tidak usah bahas itu ya. Kalimat iman apa, Bang? Sebentar gini. Kita bahas Al-Baqarah ayat 62. Orang-orang beriman itu siapa? Coba kamu dengar. Orang-orang beriman ini enggak beres nih. Orang ini enggak beres nih. Bisa jawab. Kalimat iman apa, Bang? Anda beres udah bicara diskusi nih. Kita merujuk orang-orang yang beriman di Al-Baqarah ayat 62. Jawab dulu. Jawab. Kalau kamu cerdas, kamu bisa jawab loh. Ya udah. Kalimat iman apa? Dulu. Apa yang Anda tanya apa? Apa aku jawab sekarang? Apa? Kalimat iman adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalimatnya apa? Iman, al-iman. Amana yu'minu imanan. Kalimat iman itu apa? Kalimat iman. Meyakini sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amana yu'minu imanan. Bahasa Arabnya apa? Amana yu'minu imanan asal katanya. La ilaha illallah. Setiap orang Yahudi. Kalau Anda bertanya itu, ini kan masalahnya ini merujuk keyakinan, bukan kalimat tauhid. Yang dibaca di sini bukan masalah itu. Nah, ini kita merujuk kepada keyakinan, bukan kalimat tauhid yang dibahas di sini. Tanpa ada bahas la ilaha illallah. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Baca kitab akidah akhlak itu ada di Usuluddin. Kalimat iman adalah la Udah, Anda tanggapin dulu. Orang-orang beriman di Al-Baqarah ayat 62 ini merujuk kemana? Jawabin dulu. Orang yang mengatakan la ilaha illallah dari orang Yahudi dan Nasrani dan Sabi'in akan mendapatkan pahala dari sisi Tuhannya. Orang-orang yang jadi menurut Tristan, ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 62 itu merujuk kepada orang yang beriman itu kepada orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in. Apa benar seperti itu? Iya, kalau mereka mengakui Allah sebagai satu-satunya sembahan, ya, oke, paham ya? Maka mereka akan masuk surga. Oke, kita tanggapin dulu ya. Nah, sudah kita jelas ya pernyataan dari Tristan sendiri ya, yang menista ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62, maksudnya adalah menista tafsirnya dari makna orang-orang yang beriman itu. Itu dia katakan itu hanya keterangan saja, bukan subjek. Padahal di Al-Quran itu dijelaskan bahwa orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Nah, di situ dia di sini menghilangkan makna dari orang-orang beriman, ditambahnya dengan kata dari, sehingga maknanya jadi hilang. Makna orang-orang beriman merujuk kepada umat Nabi Muhammad menghilang. Kemudian hanya menjadi makna keterangan saja yang menjelaskan orang-orang yang beriman dari Yahudi, dari Nasrani. Nah, inilah penyesatan penistaan yang dilakukan oleh Tristan kepada Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Mari kita lanjut dulu ya diskusinya. Kita lanjutkan. Oke, Madi ulang ya. Menurut Tristan, ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62 dia menafsirkan sendiri ini. Ini parah nih orang. Ini menafsirkan sendiri Al-Quran ini. Parah ini. Anda bermasalah loh. Nah, ini Tristan sama orang Muslim loh. Itu orang beriman itu merujuk kepada Islam ya. Anda parah loh. Bawa Muslim yang mana? Bawa ke sini. Bukan Madya nanti Anda sudah menafsirkan ayat Al-Quran dengan parah. Anda sudah menafsirkan Al-Quran dengan sangat besar. Anda rujukkan kepada orang Yahudi loh ya. Ini direkam orang loh ya. Anda sudah menafsirkan ayat Al-Quran dengan sesat. Jangan di framing loh. Ya. Ingat, Anda sudah menafsirkan Al-Quran dengan sesat. Al-Baqarah ayat 62. Anda rujukkan orang beriman kepada orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in ya. Padahal itu ada koma, bukan titik. Itu koma, bukan titik. Itu orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, Anda gabungkan itu merujuk kepada orang kafir. Ya, kalau Anda termasuk orang jahat ini. Anda menyesatkan Al-Quran ini parah. Muslim bukan. Tolong ya. Ibu T ini parah orang. Ini menyesatkan Al-Quran, tafsir Al-Quran di anunya. Pak Madya, ya dikatakan orang-orang Yahudi tidak akan senang sampai kalian mengikuti agama mereka. Itu artinya apa, Pak? Nah, itu lain masalah Ibu T, nanti kita bahas. Ibu aku mau bahkan nanti Ibu T. Nah, ini orang ini parah banget ini orang. Ini menafsirkan Al-Quran dengan sangat salah. Ini mengikuti tanpa lagi sama tanpa lagi seperti itu ya. Parah ini. Jangan nyerang fisik, Pak. Jangan nyerang fisik, Pak. Itu udah fisik itu. Nah, ini parah ini kasus loh. Ini bakal kasus ini orang karena dia menafsirkan ayat Al-Quran dengan benar. Jangan nakut-nakutin Pak Madya. Lanjut aja secara ideologi, silakan jangan nakut-nakutin. Loh, Anda kan mengatakan orang beriman itu merujuk kepada Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Berarti Anda sudah menyesatkan tafsir Al-Quran ya. Iman itu kan ada di dalam. Waktu buat Tristan menjawab. Tadi kan Pak Madya mengatakan Pak Tristan berarti orang Yahudi tadi apa tadi? Artinya Pak Tristan saya ya udah silakan. Pak Tristan sudah menyimpangkan ayat Al-Quran Al-Baqarah. Diam Pak Madya. Bentar. Ya, jawab. Ada dua jenis Bani Israel. Misalkan Al-Maidah 78.
telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel, mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, kalau dia Oke, ya kita bisa dengar sendiri ya. Penistaan yang dilakukan oleh saudara kita Tristan ini yaitu menyesatkan tafsir Al-Baqarah ayat 62. Poinnya adalah dia menerjemahkan dan menafsirkan makna orang-orang beriman itu bukan menjadi subjek lagi tetapi menjadi keterangan saja yang menerangkan tentang keimanan orang-orang Yahudi, Nasrani maupun Sabi'in. Nah, ini yang disesatkan oleh Tristan ini. Demi apa? Demi menghindari bahwa Tuhan ajaran Nabi Musa dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala dalam Islam itu sama. Dan ini yang terjadi, dia mengingkari ini dan bahkan menyesatkan tafsir ayat Al-Qur'an ini ya. Ya, semoga saja nanti ini menjadi masukan ya kalau memang sudah terpenuhi, karena kita Madya sudah lihat track recordnya Tristan ini dalam menjelaskan Al-Quran, terutama keistimewaan Al-Quran itu juga dia sudah sangat menyesatkan. Dia katakan Al-Quran itu menyempurnakan dirinya sendiri, bukan menyempurnakan kitab suci yang lain. Nah, ini juga sangat menyesatkan kalau Al-Quran itu datang hanya menyempurnakan dirinya sendiri. Itu juga salah. Tapi tidak apa-apa, nanti Madya fokus bahas itu juga. Tapi untuk poin di sini Madya hanya buktikan saja perkataan dari penyimpangan yang disampaikan oleh Tristan ya. Kurang lebihnya Madya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu